Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang proses produksi kerajinan bahan limbah keras organik. Di dalam pembelajaran ini, ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu macam-macam kerajinan bahan limbah keras organik dan proses pembuatan kerajinan bahan limbah keras itu sendiri. Nah, berdasarkan jenisnya, limbah keras itu dibedakan menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Berdasarkan daerahnya, setiap daerah tentunya mempunyai masing-masing limbah sesuai dengan daerahnya. Untuk limbah keras organik, di sini bisa kita menemukan adanya di pesisir, yaitu di daerah pantai, ya, di daerah laut. Nah, kemudian ada juga di daerah pegunungan. Berikutnya masih tentang organik, yaitu di daerah pertanian. Sedangkan untuk limbah anorganik, biasanya kita sering menemukan mereka di daerah perkotaan. Kenapa? Karena banyak sekali di daerah perkotaan itu lebih menggunakan barang-barang yang instan. Nah, apa saja macam-macam dari limbah keras organik di daerah pesisir? Di sini kita bisa melihat adanya tempurung kelapa, karena di daerah pantai biasanya banyak terdapat pohon kelapa. Kemudian adanya cangkang kerang, adanya sisik ikan, dan berikut juga adanya tulang-tulang ikan, di mana tulang-tulang ikan yang bisa kita gunakan bisa berasal dari ikan yang besar maupun ikan yang berukuran sedang. Sedangkan untuk di daerah pegunungan, kita bisa melihat adanya beberapa limbah yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah bambu atau rotan yang bisa kita anyam atau kita bentuk menjadi beraneka macam gerabah ataupun hiasan. Kemudian kita juga bisa menemukan bermacam-macam kayu. Jadi limbah kayu hasil pemotongan itu bisa kita manfaatkan, bisa untuk talanan, bisa untuk miniatur kendaraan atau apapun juga. Nah, kemudian sedangkan di daerah pertanian ini banyak sekali kita jumpai. Beberapa di antaranya adalah bulu-bulu ayam, bulu angsa, ya. Kemudian adanya jerami, gabah yang kita bisa olah menjadi ijuk, sapu ijuk atau apapun, atau menjadi hiasan seperti ini. Dan juga banyak kita temukan tulang atau tengkorak hewan. Biasanya tulang atau tengkorak hewan ini juga dihubungkan dengan kesenian di suatu daerah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang proses pembuatan kerajinan limbah keras organik dari hasil kelautan. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari pada materi sebelumnya, yaitu pada proses pembuatan, ini ada 6 langkah, yaitu pemilahan bahan, pembersihan limbah, pengeringan, kemudian pengecatan, pewarnaan, kemudian pengeringan setelah pewarnaan, dan yang terakhir adalah finishing. Di sini saya akan membahas dulu tentang limbah keras dari hasil kelautan. Saya mengambil dua contoh, yaitu penggunaan cangkang dan limbah cangkang dan sisik ikan. Kenapa saya memilih cangkang? Karena biasanya cangkang ini sangat mudah kita temukan di pinggir pantai. Kalau kita pergi ke pantai, di situ kita bisa menemukan, atau di pasar juga tidak kalah banyaknya orang yang menjual kerang. Nah, cangkangnya itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi suatu kerajinan yang pastinya akan berdaya jual yang tinggi. Bagaimana pada proses pembuatan?
Untuk cangkang harus dipilah dan dipilih sesuai ukuran dan bentuknya. Apa yang akan kita buat harus kita tentukan lebih dulu. Sedangkan pada sisik ikan juga harus dipilih sesuai dengan ukuran dan bentuknya. Yang membedakan di sini adalah pada pembersihan limbah. Kerang itu harus dicuci dan direndam dalam larutan natrium soda. Kenapa? Agar sisa-sisa daging cangkang, kerang, dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. Sedangkan pada pembersihan limbah, sisik ikan harus direndam dulu selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Kemudian, rendam kembali sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Sedangkan pada proses pengeringan, cangkang kerang dikeringkan dengan pengering. Kenapa? Agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. Dan diusahakan untuk tidak dikeringkan langsung dengan sinar matahari, ya. Jadi cukup dikeringkan dengan pengering. Kemudian pada sisik ikan, setelah dipisahkan, sisik ikan dipisahkan sesuai dengan ukuran dan ketebalan, lalu ditiriskan dengan saringan. Untuk pengeringan pada sisik ikan, sebaiknya tidak dikeringkan langsung pada sinar matahari. Kenapa? Agar sisik ikan tidak melengkung. Biasanya kalau langsung terkena sinar matahari, dia akan melengkung. Jadi, biarkan saja sisik ikan itu cukup kita angin-anginkan saja supaya nanti cepat kering. Tentu saja karena hanya diangin-anginkan, proses pengeringannya cukup lama. Pada proses berikutnya, yaitu proses yang keempat. Nah, di sini pada pewarnaan, cangkang kerang tidak bisa direndam dengan pewarna. Jadi untuk pewarnaan bisa menggunakan cat kuas atau semprot. Di sini saya lebih menyarankan kalau untuk kerang yang ukurannya cukup kecil, kita gunakan semprot saja. Kenapa? Karena tentunya sangat kesulitan. Kemudian untuk pewarnaan pada sisik ikan, ini bisa direndam dengan pewarna yang sebelumnya sudah dicampurkan larutan benzoat untuk pengawetannya. Setelah itu diberikan pewarna wantek atau cat tekstil pada panci, baru sisik ikannya direndam. Ingat untuk perendamnya jangan sampai air mendidih karena sisik ikan menjadi mantang dan menempel satu sama lain sehingga akan menambahkan jam kerja kita. Ya, jadi cukup airnya hangat saja. Nah, setelah pewarnaan, ini berikutnya adalah pengeringan setelah pewarnaan. Pada proses ini, cangkang baru bisa dijemur di bawah sinar matahari agar hasilnya bisa kering sempurna. Jadi tidak perlu dikeringkan dengan pengering. Karena ketika dikeringkan dengan pengering, biasanya pewarnaan itu catnya akan ikut terkelupas karena terkena hawa dari alat pengering itu sendiri. Sedangkan pada sisik ikan setelah diberi pewarnaan tetap hanya diangin-anginkan. Jadi untuk sisik ikan tidak membutuhkan sinar matahari pada pengeringannya. Ya, sekali lagi agar permukaannya tidak melengkung sehingga hasil yang didapat nanti bisa maksimal. Pada proses penghalusan atau proses finishing, untuk cangkang kerang bisa dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk sisik ikan tidak ada finishing di sini. Nah, setelah proses ini selesai, baru kita akan mulai membuatnya atau merangkainya menjadi kerajinan yang mempunyai daya jual. Nah, sekarang kita beralih pada proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang. Yang pertama yaitu harus memilih cangkang kerang yang akan digunakan.
Berikutnya, beri lem untuk merekatkan cangkang kerang. Yang ketiga, baru kita tempelkan cangkang kerang satu persatu sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Dan setelah cangkang kerang sudah jadi, maka kita tempelkan gantungan kunci. Nah, jadilah di sini proses cangkang kerang yang berubah menjadi gantungan kunci. Berikutnya untuk pembuatan sisik ikan, yaitu diwarna. Setelah melalui proses pewarnaan, baru dilem tembak untuk membuat hiasan yang dimaksud, kemudian ditempelkan satu persatu sebagai kelopak bunganya. Dilanjutkan dengan beri lem pada bagian belakang untuk menempelkan setelah jadi kelopak bunga sisik ikan, baru ditempelkan pada sirkam. Nah, demikian anak-anak proses pembuatan atau proses produksi kerajinan bahan limbah keras organik.